Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Saripah, mengajar di SMA Negeri 1 Margahayu, bidang ampuh matematika kelas 12. Adapun yang akan saya jelaskan di sini yaitu tentang ukuran pemusatan untuk data berkelompok, yaitu min, median, dan modus. Sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang ukuran pemusatan untuk data tunggal. Adapun tujuan daripada pembelajaran yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi fakta pada ukuran pemusatan yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. 2. Menentukan ukuran pemusatan yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. 3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pemecahan dalam tabel distribusi frekuensi. 4. Menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi. Untuk selanjutnya, kita lihat contoh kasus. Ini ada data hasil penilaian yang dilakukan guru matematika terhadap 80 siswa atau siswi kelas 12 dinyatakan sebagai berikut. Datanya di sini dari mulai 88, semua datanya itu terlihat tidak berurutan sebanyak 80. Data ini akan kita sajikan ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Maka ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu langkahnya kita harus mengurutkan data dari data terkecil sampai data terbesar. Dari data tersebut di sini sudah kita urutkan sehingga kita dapatkan data terkecil itu 38 dan yang terbesar itu adalah 98. Langkah yang kedua, kita akan menentukan banyak kelas yang dirumuskan sebagai berikut, bahwa banyak kelas itu sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N itu menyatakan banyak data. Berdasarkan data di atas, maka diperoleh banyak kelas itu sama dengan 1 ditambah 3,3 log 80. Log 80 itu sama aja dengan 1,903. Jadi banyak kelas itu sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,903 sama dengan 7,28. Karena di sini tidak bulat, kita bulatkan menjadi 7. Jadi 80 data di atas akan dibagi menjadi 7 kelas interval. Langkah selanjutnya yaitu langkah yang ketiga, kita akan menentukan panjang kelas. Panjang kelas dirumuskan sebagai berikut. Panjang kelas itu sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas. Berdasarkan data di atas, maka diperoleh panjang kelas itu sama dengan 60 dibagi 7, sama dengan 8,57. Ini juga kita bulatkan menjadi 8. Untuk langkah selanjutnya, yaitu langkah keempat, kita akan menyajikan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Jadi berdasarkan langkah 1 sampai 3, maka banyaknya kelas itu ada 7 dan panjang kelasnya itu 8. Dan yang terkecilnya itu adalah 38. Jadi kelas yang ke-1 itu 38 sampai 46. Yang kedua itu adalah 47 sampai 55, terus sampai kelas yang ke-7 itu adalah 92 sampai 100. Nah, dari tabel distribusi frekuensi ini, kita akan menentukan frekuensinya. Frekuensinya dapat kita cari dengan menggunakan turus atau toli. Jadi dari interval 38 sampai 46 itu banyaknya 1. Dari 47 sampai 55 itu ada 5. Terus sampai dari 92 sampai 100 itu banyaknya 8. Sehingga jumlah frekuensinya itu adalah 80. Nah, ini juga kita perlu ketahui bahwa di dalam distribusi frekuensi kelas ini ada yang namanya batas kelas bawah dan batas kelas atas. Untuk batas kelas bawah itu di sini kelas ke-1 itu 38, sedangkan batas kelas atasnya itu adalah 46. Juga kelas kelima, misalkan batas bawahnya 74, batas atasnya itu adalah 82. Kemudian ada yang namanya tepi kelas.
Tepi kelas itu adalah untuk tepi kelas itu ada dua. Ada tepi bawah dan tepi atas. Untuk tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi ketelitian. Sedangkan untuk tepi atas itu adalah batas atas ditambah ketelitian. Nah, untuk menentukan ketelitiannya di sini kita lihat karena interval kelasnya di sini berbentuk bilangan bulat, tidak berbentuk desimal, maka ketelitiannya itu sama aja dengan 0,5. Jadi untuk kelas ke-1, tepi bawahnya itu sama aja dengan 38 dikurang 0,5, itu sama dengan 37,5. Sedangkan tepi atasnya itu adalah batas atas ditambah 0,5, berarti 46,5. Nah, untuk selanjutnya di sini kita juga akan menentukan rataan hitung untuk data berkelompok. Rataan hitung untuk data berkelompok itu dirumuskan bahwa X bar itu sama aja dengan sigma FI/XI dibagi sigma F, di mana FI-nya itu adalah frekuensi kelas ke-I dan XI-nya itu adalah nilai tengah kelas ke-I. Juga kita bisa menentukan median untuk data berkelompok. Median untuk data berkelompok itu sama aja dengan ME itu sama dengan tepi bawah kelas median ditambah K dikali N per 2 dikurangi F besar per F kecil M. Di mana ME-nya itu menyatakan median, TB-nya itu adalah tepi bawah kelas median, F besar itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, kemudian F kecil M-nya itu adalah frekuensi kelas median, K-nya itu adalah panjang kelas, dan N-nya itu adalah banyaknya data. Juga yang terakhir, kita bisa menentukan modus untuk data berkelompok. Nah, modus itu kita lambangkan dengan MO, itu sama dengan TB ditambah delta X, sama dengan TB ditambah K dikali D1 per D1 ditambah D2. Atau modus sama dengan TB ditambah K dikali D1 per D1 ditambah D2. Di mana MO itu adalah modus, TB tepi bawah kelas modus, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, K itu adalah panjang kelas, dan N itu adalah banyaknya data. Baiklah, untuk lebih jelasnya pemahaman tentang ukuran pemusatan, kalian boleh kerjakan nih soal-soal berikut. Ini ada yang harus kalian kerjakan. Dari tabel distribusi frekuensi di atas, hitunglah 1 median, 2 min, 3 modus. Nah, cara mengirimkan jawaban. 1. Periksa kembali semua jawabanmu. 2. Pastikan semua tanda atau simbol angka dan kata ditulis dengan benar. 3. Ambil foto lembar jawabanmu. 4. Kirimkan foto lembar jawaban tadi ke ritasarifah22@gmail.com. Jangan lupa sertakan nomor induk siswa di subjek email. Kemudian di sini kita akan meriksa jawaban kalian. Apakah jawaban kalian itu benar atau salah? Kita akan mulai setelah semuanya mengumpulkan lembar jawaban. Oke. Kita akan membahas tentang penyelesaian soal nomor 1. Kita lihat tabel distribusi frekuensi nilai matematika kelas 12. Di sini kita akan menentukan berapa rataannya. Nah, langkah yang harus kita lakukan, yang pertama, kita buat kolom baru untuk XI atau titik tengahnya. Yang kedua, kita akan membuat kolom baru FI kali XI. Yang ketiga, baru kita menghitung rataan atau min dengan menggunakan rumus bahwa X bar itu sama dengan sigma FI XI dibagi N. Untuk lebih jelasnya, kita lihat penyelesaiannya, rataannya untuk distribusi frekuensi tersebut. Di sini kita lihat bahwa kelas 38 sampai 46 itu frekuensinya 1. Maka
titik tengahnya yaitu 42. 42 itu adalah 38 ditambah 46 dibagi 2, atau batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Didapat yang namanya titik tengah. Juga kelas ketiga, kelas keempat, terus sampai kelas ketujuh. Titik tengahnya itu adalah 96. Langkah yang berikutnya ini FI kali XI, artinya frekuensi dikalikan dengan titik tengahnya. Berarti 1 kali 42 itu adalah 42, 5 kali 51, 255, dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan jumlah keseluruhannya, FIXI itu sama dengan 6177. Jadi, rataan hitungnya itu sama aja dengan 6177 dibagi banyaknya 80, sama dengan 77,2125. Untuk yang berikutnya kita juga akan mencari penyelesaian untuk soal yang kedua, yaitu menentukan median dari suatu distribusi frekuensi. Ini langkahnya yang pertama, berarti kita harus menentukan dulu kelas median dari rumus N/2. Kemudian kita akan menghitung median dengan menggunakan rumus yang tadi. Ini kita lihat penyelesaiannya untuk pertanyaan yang kedua. Di sini kita cari dulu kelas median. Kelas mediannya itu tadi N/2. N-nya itu adalah 80 dibagi 2, berarti sama dengan 40. Kemudian kita hitung kelas ke-1, kedua, ketiga frekuensinya semua, sampai yang jumlahnya 40 itu ada di kelas 5. Maka kelas 5 ini adalah sebagai kelas median. Dari sini, dari kelas kelima ini kita akan menentukan TB, tepi bawahnya. Berarti 74 dikurangi 0,5 itu adalah 73,5. Kemudian panjang kelasnya itu adalah K-nya 8. N/2-nya itu adalah 40. Frekuensi sebelum kelas median, jumlah totalnya itu adalah 25. Dibagi frekuensi mediannya itu adalah 25. Didapat 12,1. Dan yang terakhir, soal yang ketiga, kita akan menentukan modus. Nah, modus ini juga langkah-langkahnya sama. Kita harus menentukan dulu yang namanya kelas modus. Kelas modus itu adalah kelas yang jumlah frekuensinya paling tinggi. Ya, berarti di sini jumlah frekuensi yang paling tinggi itu juga ada di kelas kelima. Kemudian kita akan menentukan D1 dan D2. Kemudian kita akan mencari modusnya dengan menggunakan rumus ini, rumus modus. Nah, dari sini yang terakhir penyelesaiannya yaitu bahwa di sini D1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi sebelumnya, itu adalah 13, dan D2-nya frekuensi kelas modus dikurangi sesudahnya itu 3, sehingga didapat modus itu sama dengan 80. Demikian paparan yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya yang akan kita bahas tentang ukuran penyebaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.